Teologi Proper, Atribut-atribut Allah, bagian 2. Keberadaan Allah, the existence of God. Pesan firman hari ini dirangkum dalam dua kata yang akan menjadi dua kata terpenting dan terdalam yang bisa dipikirkan dan diperkatakan manusia. Dua kata itu adalah Allah ada. Hari ini kita akan mempelajari tentang keberadaan Allah, the existence of God, bahwa Allah ada. Selanjutnya kita akan mempelajari natur atau kodrat Allah, apa itu Allah. Kemudian kita akan mempelajari tentang siapa Allah itu, atribut-atributnya, firman-Nya, karyanya, nama-namanya, dan seterusnya. Tapi hari ini kita akan mempelajari dari Alkitab tentang keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada. Mari kita mulai dengan menjelaskan mengapa kita percaya bahwa Allah itu ada. Dan jawabannya sangat sederhana tetapi begitu mendalam. Kita percaya bahwa Allah itu ada karena Allah sendiri berkata demikian. Allah sendiri berkata bahwa Ia ada. Allah memperlihatkan dan membuktikan keberadaan dirinya dan Dia melakukannya dengan cara sedemikian sehingga itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kita tidak bergantung kepada kesaksian, bukti-bukti dan argumen-argumen dari siapapun kecuali kesaksian dan bukti-bukti dari Allah sendiri. Dan Allah berkata bahwa Ia ada. Coba renungkan. Ketika kita berbicara tentang keberadaan Allah, akan cenderung terasa aneh dan asing, sangat rumit, tetapi juga sangat penting. Ada orang yang akan berkata, dua kata itu soal basi. Atau, tampaknya dua kata itu tidak terlalu relevan dengan hidup saya. Atau bahkan, cuma menghabiskan waktu dua kata yang tidak penting. Saya tentu saja akan mengingatkan orang-orang ini bahwa realitas terpenting dan terdalam biasanya justru dimuat dalam sedikit kata-kata saja. Dan ini salah satunya, Allah ada. Kembali kepada alasan mengapa kita percaya bahwa Allah itu ada, yaitu karena Allah sendiri berkata bahwa Ia ada. Ini artinya adalah kita tidak akan pernah tahu tentang Allah kecuali Dia memperlihatkannya kepada kita. Kita begitu kecil, begitu berdosa, sementara Allah begitu besar dan begitu kudus. Kita bahkan tidak akan tahu bahwa Allah itu ada, kecuali Dia sendiri memperlihatkannya. Secara teori, Allah bisa saja menyembunyikan dirinya dari kita, membiarkan kita dalam ketidaktahuan tentang keberadaannya, sehingga tidak ada manusia yang tahu keberadaannya. Bahkan manusia tidak akan memiliki ide tentang kemungkinan adanya Allah dan kita akan menjalani kehidupan sepenuhnya mengabaikan tentang hal keberadaan Allah. Tapi Allah tidak melakukan itu. Allah telah menunjukkan kepada kita keberadaannya dalam berbagai cara. Mari kita buka teks Alkitab yang pernah kita baca bersama, yaitu Roma pasal pertama yang akan memberikan penjelasan tentang hal ini, bahwa Allah ada. Allah telah menunjukkan keberadaan dirinya melalui ciptaannya. Begini dituliskan dalam Roma pasal pertama mulai ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sampai sini dulu. Melalui apa yang telah diciptakannya, Allah mengatakan kepada kita bahwa Ia ada. Allah lah yang menciptakan semuanya, maka Ia ada. Sepertinya Allah meninggalkan sidik jarinya dalam setiap ciptaannya. Atau dengan ungkapan lain, alam semesta memperlihatkan bayangan dari Allah yang tidak bisa dilihat. Atau dengan ungkapan lainnya lagi, walaupun alam tidak menyatakan dalam perkataan, tapi alam itu sendiri menggemakkan keberadaan Allah. Secara tak terbantahkan, Allah mengingatkan kita bahwa Ia ada dan bahwa Ia adalah Allah. Ini tak terbantahkan. Coba baca lagi ayat ke-19.
Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Dikatakan di sana bahwa apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Apa artinya? Sangat jelas dan tidak bisa dihindari. Itu ada di sana terang benderang. Ayat ini tidak berkata, ada banyak bukti keberadaan Allah di luar sana jika kamu mau melihatnya dan memperhatikannya. Tentu saja kebanyakan orang tidak akan melakukan itu. Itulah sebabnya muncul ateisme. Bukan itu maksud ayat ini. Yang dikatakan ayat ini adalah bahwa bukti keberadaan Allah itu ada di sana, ada di mana-mana. Tidak seorang pun bisa menghindarinya karena itu sangat jelas sehingga setiap orang mengetahuinya. Ayat 20 berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Tidakkah kalimat ini terlihat tidak biasa bahkan kontradiktif? Apa yang tidak nampak dapat nampak. Seperti bayangan atau gema dari suara. Kita tidak melihat Allah, tapi melalui segala hal yang kita lihat dan rasa dan cium dan dengar, itu semua adalah bukti-bukti nyata bahwa Allah itu di sana. Allah itu ada. Diperlihatkan oleh Allah sendiri melalui ciptaannya. Perhatikan lagi ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Maka di sini kita tidak sedang membicarakan suatu bukti tidak langsung tentang keberadaan Allah, tetapi ini adalah cara Allah memperlihatkan dirinya. Seperti ketika kita berbicara, kita menggunakan kata-kata. Atau ketika kita melukis sesuatu, maka kita sedang mengekspresikan diri kita melalui itu. Alam semesta adalah lukisan Allah, dan di bagian dasar lukisan itu ia menuliskan siapa dirinya, Allah. Ini tidak bisa dibantah. Setiap orang melihatnya, mendengarnya, mengetahuinya. Lihat ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka mengenal Allah. Siapa mereka di sini? Semua orang tahu bahwa Allah ada. Sehingga di akhir ayat 20 dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tidak ada seorang manusia pun bisa berkata, saya tidak tahu kalau Allah itu ada. Tidak ada cukup bukti. Seorang agnostik terkenal di abad ke-20 bernama Bertrand Russell, seorang profesor matematik di Universitas Cambridge, berkata bahwa ia tidak tahu jika Allah itu ada. Lebih lanjut lagi, ia berandai-andai, apa yang akan terjadi jika pada hari penghakiman Allah menanyakan langsung kepada saya, mengapa kau tidak percaya kepadaku? Kemudian Russell berkata dengan nada sangat sinis, mungkin sebagaimana para agnostik lainnya, saya cukup menjawab, tidak cukup bukti. Tidak demikian menurut Alkitab. Ada lebih dari cukup bukti sehingga manusia tidak dapat berdalih. Mereka tidak bisa membela diri mereka dengan berkata tidak cukup pengetahuan, sebagaimana para agnostik, karena ada ribuan kesaksian di sekeliling mereka setiap hari. Coba renungkan sejenak apa yang terjadi dalam dunia peradilan. Banyak hakim dan juri di seluruh dunia membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti yang jauh lebih sedikit. Sementara kita dikelilingi di mana-mana dengan bukti melimpah bahwa Allah ada. Jadi pengetahuan bahwa Allah ada itu pasti. Semua orang tahu, tapi cenderung menyalahgunakannya. Sebagaimana dalam pengadilan tertentu, sang terdakwa akan menantang keputusan juri atau hakim, mempertanyakan bukti-bukti dan saksi-saksi. Demikianlah yang dilakukan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Mempertanyakan, berusaha menghindari,
bahkan memutar balikannya. Itulah sebabnya Paulus melanjutkan. Ayat 21-23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Jadi manusia berdosa menerima informasi tentang keberadaan Allah, memutarbalikannya, lalu mengubahnya menjadi penyembahan berhala. Bukannya percaya kepada Allah yang benar, pengetahuan tentang keberadaan Allah, dipakai oleh manusia berdosa sebagai senjata untuk menentang Allah dengan membuat Allah-Allah palsu. Tetapi menurut teks Alkitab dalam surat Roma ini dan juga banyak teks lain dalam Alkitab, pewahyuan dari Allah melalui ciptaannya cukup untuk meyakinkan setiap orang, bahkan anak kecil, bahwa Allah ada. Tapi itu tidak cukup untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Cukup untuk meyakinkan manusia akan keberadaan Allah secara pasti, sehingga dikatakan di ayat ke-20 tadi manusia tidak dapat berdalih, tapi tidak cukup untuk memberikannya keselamatan. Lihat pernyataan Paulus di ayat ke-15. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang juga diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Itulah jawaban yang kita nantikan. Melalui pewahyuan di alam, kita mendapat informasi pasti bahwa Allah ada. Tapi juga kita disadarkan kepada adanya masalah besar di sana. Allah adalah Allah yang kudus dan kita adalah manusia yang berdosa. Pewahyuan alam tidak memberikan kepada kita jawaban atas masalah itu. Berita Injil memberi kita jawaban itu. Tapi bahwa Allah menyatakan keberadaannya kepada semua manusia melalui ciptaannya, itu adalah realitas. Bukan berarti lewat cara ini semua manusia tahu segala hal tentang Allah. Allah tidak mewahyukan segalanya. Tapi cukup untuk meyakinkan dengan pasti keberadaannya. Juga bukan berarti bahwa manusia memiliki pengetahuan yang akurat tentang Allah, karena teks Roma mengatakan kepada kita bahwa manusia memutarbalikannya. Informasi dari Allah adalah akurat, benar, tetapi kita manusia memiliki pikiran yang sudah rusak dan hati yang penuh dosa, sehingga kita tidak meresponi informasi itu dengan selayaknya. Tetapi kita tidak bisa menghindarinya karena segala hal di sekeliling kita membisikkan dan menyerukan Allah ada. Banyak teks dalam Alkitab menuliskan tentang hal pewahyuan umum Allah lewat ciptaannya ini. Saya akan kutip 3 saja. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Pekerjaan tangannya di sini adalah karya artistiknya. Ayub 12 ayat 7. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran, kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran, bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Segala hal di sekeliling kita mengatakan dan mengajarkan kepada kita bahwa ada Allah, seorang pencipta. Ketika Paulus dalam pelayanannya memasuki wilayah pagan dengan penyembahan berhalanya, dia mengingatkan orang-orang kepada satu Allah yang benar. Ini yang dikatakannya. Kisah 14 ayat 17. Tetapi dia tidak membiarkan dirinya tanpa saksi ketika ia berbuat berbagai kebaikan dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Allah tidak membiarkan tidak ada kesaksian tentang dirinya.
Kau meminta kesaksian dan bukti-bukti? Paulus katakan, lihat kepada makanan yang kau makan, sinar matahari dan hujan yang tercurah atasmu. Itulah bukti bahwa Allah ada dan Dia adalah Allah yang baik, Allah yang murah hati. Ayat-ayat ini termasuk surat Roma pasal pertama dan teks lainnya dalam Alkitab mengatakan kepada kita tentang Allah, bukti-bukti ciptaannya yang ada di sekeliling kita merupakan bukti atau kesaksian dari luar atau eksternal. Ini adalah alam semesta milik Bapa kita dan Dia meninggalkan sidik jari di mana-mana di sekeliling kita. Kalau kita baca Roma pasal 2, kita akan menemukan kesaksian dari dalam atau internal. Walaupun seseorang berkata, saya tidak mau melihat ke sekeliling saya, tidak mau mendengar apapun, tetap ada yang namanya kesaksian di dalam diri kita. Roma 2 mulai ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Paulus berbicara kepada orang kafir, Gentiles, non-Yahudi, para penyembah berhala. Mereka tidak memiliki hukum Taurat dalam wujud hukum-hukum Allah yang tertulis. Tetapi secara alami mereka melakukan hal-hal dalam hukum Taurat karena dikatakan dalam teks tersebut isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Suara hati mereka yang menjadi saksi. Anda ingin saksi? Itulah saksimu. Setiap manusia punya suara hati dan suara hati ini menjadi gema, berbisik di dalam diri kita. Allah ada. Suara hati yang sama juga berbisik, kau bersalah. Itu suara yang tidak terdengar, tapi itu ada di sana dan menuduh kita. Para ahli teologi menyebut ini sebagai the sense of divinity atau rasa ketuhanan atau dalam bahasa Latin sensus divinitatis. Ini seperti indera keenam. Kita semua tahu bahwa kita memiliki 5 indera. Kita melihat, kita meraba, kita mendengar, kita mengecap, kita mencium. Ternyata ada indera keenam yang kita semua miliki, tapi itu bukan indera secara fisik. Ini ada di dalam jiwa kita dan ini adalah indera rohani. Dan jauh di dalam kita, Allah telah menaruh indera ini yang digunakannya untuk berkata kepada setiap orang bahwa Allah ada. Dan kau tidak bisa lagi lari dari realitas itu sebagaimana kau tidak bisa lari dari bayanganmu sendiri. Mungkin kau bisa lari dari bayanganmu dengan masuk ke tempat gelap di mana tidak ada terang, lalu kau berkata, tidak ada bayangan. Tapi kau tidak akan bisa lari dari suara hatimu. Itu akan terus membisikkan Allah ada, dan itu akan terus menyerukan kau bersalah. Kita menyebut ini sebagai innate sense, artinya kita dilahirkan dengannya sudah ada di dalam kita, sudah terpatri di dalam diri kita sebagaimana suara hati kita. Maka kembali ke pertanyaan awal, mengapa kita percaya bahwa Allah itu ada? Segala hal di luar kita dan segala hal di dalam kita mengatakan kepada kita bahwa Allah itu ada. Maka semua orang dimanapun tahu bahwa Allah ada. Lalu mengapa sebagian orang mencoba menghindari ini dan menyangkal keberadaan Allah? Jawabannya kembali dari Allah, sangat jelas dituliskan dalam surat Roma pasal 1, pasal 2, juga di banyak bagian Alkitab lainnya. Karena dosa. Jadi bukan karena kurangnya bukti-bukti, tetapi karena mereka tidak menyukai bukti-bukti yang ada. Secara berkelakar, kita bisa mengatakan bahwa seorang ateis tidak suka kepada realitas keberadaan Allah seperti seorang kriminal tidak suka keberadaan polisi. Ia akan lari darinya. Tidak mungkin dia lari kepadanya. Maka orang kemudian menyangkal keberadaan Allah dan memutarbalikkan bukti-bukti yang sangat jelas karena dosa. Alkitab menyebut ini sebagai satu masalah kejiwaan. Mazmur 14 ayat 1.
Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Sebagian orang mengkalimatkan ulang ayat ini demikian, hanya orang bebal yang menyangkal bahwa Allah ada. Saya suka ini. Seorang bodoh adalah seorang yang menolak sesuatu yang sangat jelas dan terang benderang. Seperti seorang yang berjalan di bawah terik matahari, melihat kepada matahari dan berkata, "Saya tidak melihat sinar matahari." Jika kita ada di sebelahnya, kita akan terheran-heran melihat orang seperti ini dan berkata dalam hati, "Dasar bodoh, kau sedang melihatnya." Jadi sekali lagi, seorang bodoh atau bebal menyangkal hal yang sangat jelas. Ini seperti seseorang menyangkal keberadaan dirinya sendiri. Dan ini adalah omong kosong yang kita dapatkan ketika kita mencermati filsafat dunia. Filsafat dunia berkata bahwa kita harus mulai dengan mempertanyakan keberadaan kita. Disinilah rasionalisme muncul. René Descartes, salah satu filsuf yang mengangkat aliran pemikiran ini. Ia berkata bahwa ia bisa menerima segala sesuatu itu ada, tapi mempertanyakan keberadaan dirinya sendiri. Tentu saja ini dikemukakan sebagaimana banyak filsuf dunia dengan argumen yang berputar-putar tanpa akhir. Alkitab menyebut ini sebagai omong kosong karena hanya orang bebal yang meragukan dan menyangkal sesuatu yang sangat jelas. Maka Alkitab lebih jauh mengatakan orang seperti ini perbuatannya sebagai busuk dan jijik, tidak ada yang berbuat baik. Adalah bebal, bodoh untuk menyangkal sesuatu yang kau ketahui pasti adalah benar. Adalah bebal, bodoh untuk menyangkal sesuatu yang tidak bisa disangkal. Artinya, kalau kita berpegang kepada otoritas Alkitab, dalam realitas sebenarnya orang tersebut tahu bahwa Allah ada. Apa maksudnya? Tidak ada yang namanya sungguh-sungguh ateis. Tidak ada yang sungguh-sungguh agnostik. Mereka semua tahu Allah ada. Jadi siapa mereka itu? Manusia apa mereka itu? Mereka adalah orang-orang berdosa yang mencoba menyangkal apa yang mereka ketahui secara pasti sebagai kebenaran atau realitas. Mereka tahu Allah ada. Jelas? Saya pernah terlibat perdebatan tentang hal ini. Lawan debat saya berkata, saya tidak percaya kepada Allah. Dan saya menjawab dia, saya yakin Anda tahu bahwa Allah ada. Dia berkata lagi dengan emosi, bagaimana Anda tahu? Anda tidak tahu apa yang ada dalam pikiran saya. Anda tidak tahu apa yang ada dalam diri saya. Saya jawab, Allah tahu. Dan Allah berkata dalam firman-Nya bahwa Allah sudah memberitahu Anda secara pasti, tidak bisa disangkal bahwa Ia ada. Dia berkata lagi dengan suara lebih lantang, saya katakan saya tidak percaya kepada Allah. Yang saya timpali dengan, saya katakan apa yang Allah katakan, bahwa Anda tahu Allah itu ada. Semakin emosi dia berkata, Anda berkata bahwa saya seorang pembohong? Dan saya jawab dengan tenang, ya, tampaknya demikian. Allah sendiri berkata bahwa Anda berbohong ketika Anda berkata tidak percaya Allah. Ketika Anda berpikir bahwa Allah itu tidak ada. Allah ada. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang berkata bahwa sebelum mereka menjadi Kristen, mereka adalah sungguh-sungguh ateis. Bahwa dulu mereka tidak tahu Allah itu ada. Kepada mereka, saya akan mengoreksinya dan berkata, mungkin Anda punya ingatan yang buruk, atau Anda salah, atau Anda tidak mau tahu akan apa yang Alkitab katakan ketika Anda berkata bahwa Anda tidak tahu keberadaan Allah dulu sebelum masuk Kristen. Allah mengatakan bahwa Anda selalu tahu bahwa Ia ada. Lagi pula saya tidak mendasarkan teologi saya kepada perkataan Anda dan ingatan Anda atau apa yang Anda katakan dulu. Teologi saya berdasarkan apa yang Allah katakan di dalam Alkitab. Kita, orang percaya, mendasarkan kepercayaan kita di atas realitas atau kebenaran, yaitu apa yang Allah katakan. Dan Allah katakan bahwa semua orang tahu Allah itu ada. Saya sempat membaca satu buku berjudul Does God Believe in Atheists? Apakah Allah percaya adanya ateis? Dengan segera saya menjawab, tidak. Allah tahu bahwa tidak ada yang sungguh-sungguh ateis.
Yang ada adalah orang-orang yang menyangkal apa yang mereka tahu ada. Realitasnya banyak orang mengaku sebagai ateis atau agnostik. Siapa mereka itu? Seorang ateis berkata, tidak ada Allah. Sementara seorang agnostik berkata, saya tidak tahu apakah Allah itu ada. Ada banyak cara menjelaskan keduanya, tapi keduanya bisa kita pastikan bersikap tidak jujur dengan diri mereka sendiri karena menurut Allah keduanya tahu pasti bahwa Allah ada. Sayangnya, banyak orang Kristen, bahkan mungkin sebagian besar orang Kristen, melewatkan Roma pasal pertama, sehingga ketika mereka bertemu dengan penganut ateis atau agnostik atau yang sejenis, mereka masuk ke dalam perangkap untuk membuktikan keberadaan Allah. Maka kemudian mereka menulis buku, mengadakan konferensi, seminar, website, atau debat. Sadarkah mereka bahwa mereka melakukan semua itu lebih berdasarkan kepada para ateis atau agnostik daripada kepada firman Allah? Maka mereka kemudian menulis buku, banyak buku, mencoba membuktikan bahwa Allah ada. Kita tidak akan membahas panjang lebar isi buku-buku ini, tapi kita perlu tahu secara umum bagaimana manusia mencoba membuktikan bahwa Allah itu ada. Kita akan ambil 5 contoh saja. Saya tidak mengatakan bahwa argumen mereka salah ketika mencoba membuktikan keberadaan Allah, ada unsur kebenaran di sana. Tapi itu tidak cukup dalam dirinya sendiri, sehingga selalu akan bisa ditemukan celah untuk membantahnya. Jadi ada sekian banyak buku mencoba membuktikan keberadaan Allah, tetapi saya jamin akan ada banyak buku juga kemudian muncul untuk membantahnya. Apa kelima argumen itu? Yang pertama adalah argumen cosmological atau cosmological argument, di mana semua hal ada penyebabnya. Semua hal bekerja berdasarkan kerangka penyebab dan akibat atau efek. Tidak ada yang muncul dari ketiadaan. Maka alam semesta ini tidak jadi dengan sendirinya, melainkan ada penyebab pertamanya, penggerak utama. Maka pasti ada seorang pencipta yang tidak diciptakan. Lebih kurang demikian argumennya. Cukup fair, tentu saja. Kita bisa melihat unsur kebenaran di sana, tetapi argumen ini tidak konklusif. Maka kemudian muncul para penyangga, salah satunya Bertrand Russell yang berkata, siapa bilang harus ada penyebab pertama? Tidak bisakah segala sesuatu ada dengan sendirinya? Sesuatu ada sebelumnya, dan sebelumnya dengan sendirinya. Dan pada akhirnya berujung pada pertanyaan, lalu siapa penyebab dari penyebab pertama? Tidak ada. Nah, kalau penyebab pertama tidak ada penyebabnya, artinya sudah ada dengan sendirinya, mengapa yang lain berbeda? Maka gugurlah argumen pertama ini, gugur oleh dirinya sendiri. Argumen yang kedua adalah argumen teleological atau teleological argument. Ini adalah argumen dari desain atau argument from design. Argumen ini populer di tahun-tahun belakangan ini, biasa disebut sebagai argumen desain cerdas atau intelligent design. Argumen ini tidak berkata bahwa ada satu Allah, tapi paling tidak ada satu rancangan cerdas kalau kita melihat tatanan dalam hukum-hukum sains. Jika ada desain, maka pasti ada desainernya. Ketika kita melihat sesuatu begitu teratur, maka pasti ada seseorang yang mengaturnya. Lebih kurang argumen ini berkata demikian. Alam semesta ini ada dalam keteraturan, tidak dalam kekacauan. Ada hukum-hukum sains berlaku, bukan anarki. Tidak ada yang namanya kebetulan. Ada satu ilustrasi yang terkenal dari argumen ini. Misalkan kita pergi ke suatu tempat terpencil, sangat jauh dari peradaban manusia, ribuan kilometer mungkin, bahkan katakanlah belum tersentuh keberadaan manusia. Lalu di sana kita menemukan sebuah jam tangan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa jam tangan itu ada dengan sendirinya, begitu saja muncul di sana, karena di dalamnya ada satu mesin yang bekerja secara teratur. Ada begitu banyak elemen di dalamnya yang bekerja bersama-sama, melakukan fungsinya masing-masing yang menopang fungsi bagian lain, sehingga keseluruhan bersama-sama mengerjakan satu pekerjaan
yaitu menunjukkan waktu. Tidak mungkin mesin sekompleks dan seteratur itu ada dengan sendirinya. Pasti ada perancang dan pembuatnya, sama seperti ketika kita melihat TV, radio, atau komputer. Apalagi kalau kita lihat tubuh manusia dengan berbagai sistem di dalamnya yang jauh lebih kompleks dari semua mesin tadi. Ada sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem syaraf, dan lain-lain yang semuanya saling menunjang untuk menopang keberlangsungan hidup manusia. Pun dalam argumen ini terkandung kebenaran. Dan argumen ini memiliki kemiripan dengan argumen dari keindahan atau argument from beauty, yang mengatakan bahwa alam semesta ini begitu indah. Keindahan tentu saja mengimplikasikan adanya seorang seniman di belakangnya. Inilah argumen kedua dan kita melihat ada kebenaran di sana. Tapi kemudian hadir para penyangga yang berkata bahwa semua itu adalah kebetulan semata. Siapa bilang harus ada seorang seniman? Siapa bilang harus ada seorang perancang? Semua intrikasi, kompleksitas dan detail yang ada di alam semesta semata-mata hasil dari proses evolusi. Demikianlah para penentang argumen ini mencoba membantahnya. Yang ketiga adalah argumen ontologikal atau ontological argument. Jika kita melihat alam semesta, kita melihat tahapan keberadaan dalam segala sesuatu. Ada benda-benda mati, ada makhluk hidup. Dalam dunia makhluk hidup ada amuba, lalu naik dalam skala evolusi ada amfibi, reptil, mamalia, lalu manusia. Ada gradasi di sana, dari makhluk hidup paling sederhana bersel satu sampai ke makhluk hidup paling kompleks. Maka jika kita terus naik dalam skala itu, kita akan menemukan di puncaknya adalah yang terbesar dan terbaik, yang sempurna. Di sanalah argumen ini menunjuk kepada satu sosok yang sempurna, itulah Allah. Lebih kurang 1000 tahun yang lampau, Saint Anselm, Archbishop dari Canterbury 1033 sampai 1109, merangkum argumen ini dalam satu pernyataan, God is that than which nothing greater can be conceived. Allah adalah Dia yang darinya tidak ada yang lebih besar yang bisa dibayangkan. Cukup fair. Kita melihat lagi bahwa dalam argumen ini terkandung kebenaran, tapi membukakan ruang bagi orang-orang yang tidak menyetujuinya. Argumen populer yang keempat adalah argumen moral atau moral argument. Kita semua setuju akan hal-hal yang selalu pasti salah. Kita bisa saja berbeda pendapat tentang berbagai aspek terkait etika dan moral, tetapi jika kita menjelajah setiap bagian dunia ini, maka kita akan mendapati setiap orang percaya bahwa terorisme itu salah, setiap orang percaya bahwa pembunuhan itu salah, dan seterusnya. Setiap orang percaya bahwa Holocaust itu salah. Maka, jika ada kesesuaian pendapat, ada kesetujuan bersama tentang sesuatu yang salah, maka pastilah di balik semua itu ada satu panduan moral tertinggi yang memberikan kesadaran kepada setiap orang tentang hal yang benar dan salah. Karena jika tidak, maka semua hal diperbolehkan. Tetapi kenyataannya semua orang tahu, semua orang sadar bahwa tidak semua hal diperbolehkan. Kita berpikir ini mirip dengan apa yang diajarkan oleh Roma pasal pertama tentang suara hati yang sudah kita bahas. Akan tetapi ada sekelompok orang di luar sana yang justru berpikir bahwa semua hal dibolehkan. Tidak ada yang namanya benar atau salah mutlak. Bahkan terorisme pun menurut si teroris adalah tindakan benar. Ada sekelompok orang di luar sana yang membuat pembenaran atas pembunuhan. Juga ada sekelompok orang menyangkal Holocaust dan justru ambil bagian di dalamnya. Jadi dalam hal terjadi satu tindakan kejahatan yang bagi sebagian besar orang adalah salah, akan selalu ada sebagian lain yang memiliki pembenaran atasnya. Jadi walau ada kemiripan dengan argumen dari Roma pasal pertama, ada unsur kebenaran di dalamnya, tapi argumen ini pun ternyata tidak cukup. Argumen yang kelima yang akan kita kemukakan di sini merupakan argumen terlemah dan paling sedikit penganutnya adalah argumen ethnological atau ethnological argument
yang mengatakan bahwa sejarah menuliskan pada hakikatnya setiap budaya di seluruh dunia memiliki dasar kepercayaan kepada Allah. Tetapi ini tidak membuktikan apa-apa karena apa yang dipercaya banyak orang pun belum tentu benar. Katakanlah kita hari ini mengumpulkan pendapat orang-orang lewat sebuah poll yang hasilnya mengatakan kebanyakan orang percaya adanya Allah, juga mengatakan bahwa kebanyakan orang memiliki kesadaran yang sama akan suatu hal yang penting, lalu kita membuat kesimpulan bahwa hasil poll itu membuktikan bahwa Allah ada. Benarkah demikian? Kita tahu lama dalam perjalanan sejarah manusia, banyak orang percaya bahwa bumi ini datar. Menggelikan, tapi realitasnya banyak orang percaya itu, tapi kita tahu pasti bahwa bumi yang kita diami tidaklah datar. Jadi kita melihat akan selalu ada penyangkalan dan sanggahan terhadap setiap argumen ini, walaupun di dalamnya terkandung unsur kebenaran. Argumen-argumen inilah yang digunakan dalam filsafat untuk membuktikan keberadaan Allah. Tapi itu semua tidak cukup. Karena semua argumen itu, juga argumen-argumen lainnya, mengabaikan satu fakta yang tidak bisa diabaikan. Anda tahu apa itu? Allah sudah mengatakan bahwa setiap orang tahu Allah itu ada. Maka jika Anda mencoba atau berusaha membuktikan keberadaan Allah kepada siapapun yang sudah tahu pasti bahwa Allah itu ada, maka Anda sedang memainkan satu permainan bodoh dengan orang itu. Anda justru sedang masuk ke dalam perangkap kebodohan dia. Anda masuk ke daerah kekuasaannya. Saya pastikan Anda tidak akan menang. Anda mungkin memperoleh hasil imbang, tapi tidak akan menang. Allah sendiri telah mengatakan dan membuktikan, dan ini tidak bisa disangkal atau disanggah, tentang keberadaannya bahkan kepada mereka yang mengaku ateis dan agnostik. Lagi pula tidak ada seorang pun yang percaya akan Allah sungguh-sungguh karena argumen-argumen ini. Argumen-argumen manusia ini bukan saja tidak cukup, tapi juga sesungguhnya tidak perlu. Mungkin kita pernah mendengar pepatah lama ini. Bagi mereka yang percaya tidak perlu bukti, tapi bagi mereka yang tidak mau percaya tidak akan pernah ada bukti yang cukup. Para ateis dan agnostik menolak Allah bukan karena kurangnya bukti, tetapi justru karena adanya bukti-bukti, tapi mereka tidak mau percaya. Coba renungkan dari sudut pandang lain. Kita hadir, dilahirkan ke dalam dunianya Allah, dan Allah memberitahukan dalam firman-Nya yang tidak mungkin salah bahwa ini adalah dunia kepunyaannya dan manusia tidak bisa lari darinya. Maka ketika manusia menyangkal hal yang begitu jelas bahwa Allah ada dan Dia adalah Allah yang kudus yang kepadanya manusia harus memberikan pertanggungjawaban, itu adalah penghujatan. Bahkan sekedar untuk berpikir atau mempertanyakan ketiadaan Allah. Søren Kierkegaard, seorang ahli teologi dari Denmark, lebih dari 200 tahun yang lampau memperingatkan tentang bahaya mempertanyakan keberadaan Allah justru di tengah-tengah keberadaannya. Kierkegaard benar. Intinya adalah bahwa Allah ada dan semua orang mengetahuinya. Bukan Allah itu mungkin ada. Kesimpulan yang akan kita peroleh ketika kita mengandalkan argumen-argumen dari filsafat manusia. Ini yang dikemukakan oleh contohnya Joseph Butler dan para filsuf lainnya sampai ke era modern ini yang memakai argumen ini, argumen itu, bukti ini, bukti itu, lalu ditambahkan ke dalamnya tafsir dari sejarah dengan narasi yang berputar-putar untuk pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu mungkin ada. Itulah yang terbaik yang bisa kita dapatkan dari filsafat dunia. Tetapi dari firman Allah, apa yang kita dapatkan adalah kebenaran atau realitas bahwa Allah ada dan itu tidak bisa disangkal karena semua orang mengetahuinya. Allah ada. Bukan Allah itu mungkin ada atau cenderung ada, tapi Allah itu ada, pasti ada, selalu ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kemudian ada kelompok manusia lainnya yang berkata, saya suka akan ide tentang keberadaan Allah. Bisa jadi ini yang membuat sebagian orang percaya akan Allah.
Saya percaya kepada Allah karena saya menyukai pemikiran tentang adanya Allah. Itu membuat saya nyaman ketika saya tidur. Saya menyukai ide itu, maka pasti itu benar. Ini adalah escapism atau pelarian dari kenyataan. Ini adalah fantasi atau hayalan. Seperti seseorang yang tidak bisa menerima realitas hidup yang pahit di dunia ini, lalu menciptakan dunia hayalan, sejenis virtual reality atau realitas maya, dan hidup di dalamnya karena dia tidak suka realitas yang ada. Ini menjadi pelarian baginya dari dunia nyata, lalu ia berkata, "Saya suka ini." Bukankah ini masuk kategori sejenis kelainan jiwa? Tidak, bukan seperti itu. Ketika kita percaya kepada Allah kita tidak lari ke dalam dunia hayalan, tetapi justru sebaliknya, kita lari dari fantasi dalam dosa yang menolak keberadaan Allah sebagaimana dilakukan oleh para ateis dan agnostik untuk menerima dan masuk ke dalam realitas sesungguhnya, yaitu Allah. Allah adalah Allah dan Ia ada di sana terlepas apakah Anda percaya atau tidak, terlepas apakah Anda menyukainya atau tidak. Bukan juga sebagaimana pepatah lama katakan yang bagi sebagian orang dianggap benar, bahwa jika Allah tidak ada, maka adalah perlu untuk menciptakannya. Ini omong kosong lain yang diungkapkan oleh filsafat dunia yang bahkan diperlukan banyak buku tebal untuk membahasnya, karena omong kosong ini dianggap sebagai satu pengetahuan penting yang mendalam. Ini adalah, sekali lagi, omong kosong. Juga Allah yang keberadaannya perlu dibuktikan, dengarkan baik-baik. Allah yang keberadaannya harus dibuktikan dengan bukti-bukti di luar dirinya, pastilah bukan Allah yang sebenarnya. Allah yang benar sudah membuktikan keberadaan dirinya secara tak tersanggahkan oleh dan dari dirinya sendiri. Suatu atau seorang Allah yang ketika kita gagal membuktikan keberadaannya dengan satu bukti, lalu kita mencari bukti lainnya, pastilah Allah yang akan terus dipertanyakan keberadaannya. Maka, sekali lagi, dengan argumen-argumen dari filsafat manusia atau dunia yang bisa dinyatakan adalah Allah yang mungkin ada, semuanya itu tidak bisa memproklamirkan Sang Allah yang keberadaannya pasti. Saya ajak Anda mencermati isi Alkitab kita. Alkitab tidak pernah menawarkan argumen-argumen atau bukti-bukti semacam itu untuk menunjukkan keberadaan Allah. Tidak ada. Apa yang kita dapatkan dalam buku-buku filsafat tidak akan kita dapatkan di dalam Alkitab. Tidak ada sedikit pun teks dalam Alkitab yang memberikan asumsi tentang keberadaan Allah. Kita mulai dari awal. Apa yang dituliskan ayat pertama dalam Alkitab? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Tidak dituliskan di sana, pada mulanya tidak ada apa-apa. Lalu, lihatlah sesuatu Big Bang atau ledakan besar atau evolusi terjadi dan manusia muncul. Dan setelah jutaan tahun kemudian, para manusia ini mulai berpikir, mungkinkah di luar sana ada yang namanya Allah? Alkitab tidak menuliskan demikian. Alkitab diawali dengan proklamasi tegas dan lugas. Pada mulanya Allah. Allah ada. Dan Allah dalam Alkitab tidak kemudian berusaha memberikan argumen-argumen untuk membuktikan keberadaannya, melainkan menyatakan dengan tegas bahwa Ia sudah mematrikan pengetahuan tentang keberadaannya dalam diri setiap orang. Apa yang kita pelajari dari ini? Bahwa iman Kristen yang benar adalah panggilan bukan untuk membuktikan keberadaan Allah, melainkan untuk memproklamirkannya. Dan untuk mengingatkan orang-orang bahwa hal keberadaan Allah mereka sudah mengetahuinya. Artinya, yang kita sampaikan adalah seruan pertobatan. Masalahnya akan selalu ada dan muncul orang-orang yang berusaha membuat bingung manusia. Bukannya bertobat mengakui keberadaan Allah yang sudah diketahuinya pasti, melainkan asik dalam permainan pembuktian keberadaan Allah. Saya beri contoh dari satu buku yang pernah saya baca berjudul The God Letters yang disusun oleh Paul Rifkin.
Yang dia lakukan adalah berpura-pura menjadi anak sekolah dasar, kemudian menulis surat ke beberapa orang terkenal seperti atlet, pebisnis, politikus, artis, penyanyi, untuk menanyakan apakah mereka percaya Allah. Jika ya, bagaimanakah Allah menyatakan dirinya kepada mereka? Dalam suratnya, Rifkin mengatakan bahwa ia sedang melakukan tugas untuk sekolahnya. Dia mendapat balasan dari banyak orang terkenal dengan jawaban, "Ya, saya percaya Allah," atau juga "tidak percaya Allah." Ada juga yang menjawab dengan nada penuh sinisme. Ada juga yang menjawab dengan jawaban yang tidak jelas. "Ya, bisa jadi Allah ada di sekitar kita, bla bla bla." Jawaban-jawaban ini mewakili apa yang kita dengar di sekeliling kita. Dari keseluruhan 150-an jawaban, kurang dari setengah lusin yang menjawab dengan benar, "Saya percaya kepada Allah karena Allah telah membuktikannya dan menuliskannya di dalam Alkitab. Itulah sebabnya saya percaya kepada Yesus Kristus." Tentu saja ini buku yang menarik untuk dibaca. Tapi kita tidak pernah dan tidak akan pernah membuktikan keberadaan Allah dengan buku-buku semacam ini yang berisi opini masyarakat, jejak pendapat, dan sejenisnya, melainkan oleh firman Allah. Nah, seperti sudah saya katakan, Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada yang benar-benar ateis, karena Alkitab mengatakan semua orang tahu bahwa Allah itu ada. Tetapi ada yang namanya practical atheist atau ateis dalam praktik. Mari kita buka Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ada orang-orang yang berkata, "Ya, saya percaya keberadaan Allah," tetapi mereka menjalani setiap saat dalam kehidupan mereka seolah Allah itu tidak ada. Kita diingatkan kepada teologi Allah mati atau God is dead di tahun 1960-an. Para penganutnya berkata, "Ya, Allah itu ada, tapi bagi kebanyakan orang, Dia mati." Dalam ungkapan Alkitab, orang-orang ini menjalani hidup tidak tinggal dalam naungan sayapnya. Itulah ateis dalam praktik, practical atheist. Lalu ada lagi yang namanya theological atheist, ateis dalam teologi, ajaran, atau pemahaman. Para penganutnya mengklaim percaya kepada Allah, tetapi mereka mendefinisikan ulang atau mereka-reka apa dan siapa Allah itu yang tentu saja itu bukanlah Allah sesungguhnya. Ada satu debat terkenal beberapa tahun lampau di Inggris, kalau tidak salah di Oxford University. Saat itu seorang ahli teologi liberal terkenal mencoba memenangkan debat melawan ateisme. Dan ia berusaha meyakinkan keberadaan Allah dengan terus-menerus mendefinisikan ulang apa dan siapa Allah itu, menjadikan pemahaman yang lebih rendah. Demi menarik orang-orang ateis menjadi percaya keberadaan Allah, ia terus-menerus mengubah argumennya. Di akhir debat, dengan bangganya ia berkata, "Saya memenangkan debat ini." Ketika diwawancara oleh wartawan di akhir acara debat, para ateis ini berkata, ia berpikir dengan mendefinisikan ulang apa dan siapa Allah itu, ia membuat kita percaya kepada Allah, padahal justru dengan begitu ia menunjukkan bahwa ia sendiri adalah ateis seperti kami. Coba renungkan ini sejenak. Ketika kita mendefinisikan, mengartikan ulang apa dan siapa Allah demi mengakomodasi keinginan manusia, sehingga apa dan siapa Allah itu tidak lagi sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, maka kita sebenarnya seorang ateis, karena kita tidak mau percaya kepada Allah yang benar sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Dan dalam pengalaman pelayanan, saya banyak bertemu dengan orang-orang seperti ini. Begitu yakin bahwa dia seorang Kristen, seorang percaya Allah, padahal apa yang dia pahami sebagai Allah berbeda dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Ketidakmauannya menyangkal diri membuat berbagai kepentingan duniawi mempengaruhi dalam mereka memahami siapa itu Allah. Mereka tidak rela membiarkan Allah menjadi Allah sebagaimana adanya Allah.
tetapi ego mereka membelenggu mereka dari kemampuan untuk memahami dan menerima Allah sebagaimana apa adanya Dia, yaitu Allah yang Maha Kuasa dan berdaulat mutlak. Dari tingkat jemaat biasa sampai kepada mereka yang mengaku pelayan Tuhan, bahkan dengan titel akademis mentereng pun, pada dasarnya adalah seorang ateis jika pemahamannya tentang Allah tidak sesuai dengan apa yang Allah sendiri nyatakan di dalam Alkitab. Justru dalam kelompok kedua ini, theological atheist, kita mendapati banyak ateis dalam pakaian sarjana Kristen. Dari sudut pandang para pemberita Injil dan pengajar firman, adalah satu pemahaman dan sikap yang salah jika target kita adalah membuat sebanyak mungkin orang menjadi yakin akan keberadaan Allah. Karena target yang benar adalah menyampaikan siapa itu Allah sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab apa adanya, selengkap mungkin dan seakurat mungkin. Kemudian ada jenis ateis ketiga. Efesus 2 ayat 12 menyebutnya sebagai orang-orang tanpa Allah di dalam dunia. Siapakah mereka? Ungkapan tanpa Allah adalah kata Yunani atheos atau without God atau godless. Dalam ayat ini, Paulus tidak berkata tentang orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan akan keberadaan Allah. Yang Paulus maksudkan adalah orang-orang yang tidak memiliki relasi dengan Allah. Mereka tahu bahwa Allah itu ada, tetapi secara pribadi tidak mengenalnya, maka mereka adalah orang-orang tanpa Allah. Uniknya, ada kelompok keempat, dan ini akan mengejutkan karena ini justru ditujukan kepada orang-orang Kristen sungguh. Dalam satu pengertian, ternyata orang-orang Kristen benar bisa dikatakan sebagai ateis. Apa? Mungkin Anda bilang. Mungkin akan mengejutkan Anda jika dalam beberapa ratus tahun pertama kekristenan, ketika orang-orang percaya mendapat aniaya luar biasa di bawah kekuasaan Romawi, dijebloskan ke dalam penjara, dicambuki, dilempari batu sampai mati, atau bahkan dibakar hidup-hidup. Mengapa? Karena dengan penuh keberanian, para Kristen mula-mula ini menyatakan bahwa mereka tidak mau mengakui semua Allah para pagan Romawi, Yunani, dan lainnya. Ketika mereka diseret ke depan pengadilan lalu ditanya, apakah kamu mengakui Zeus, Hercules, dan lain-lain dewa-dewi Allah yang kami sembah? Yang dijawab dengan tegas, tidak, mereka semua bukan Allah. Maka orang-orang Romawi berkata, kamu adalah ateis. Kamu tidak mengakui keberadaan Allah-Allah kami. Yang kembali dijawab dengan tegas, benar, karena mereka semua bukan Allah. Hanya ada satu Allah. Jadi dari sudut pandang ini ternyata kita pun adalah ateis. Kita tidak percaya dan tidak mengakui Allah-Allah palsu karena hanya ada satu Allah dan tidak ada yang lain. Hanya ada satu Allah yang benar, Dialah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Ada jenis ateis lainnya, dan ini kita temukan lagi di Roma pasal pertama, bahwa semua dosa pada dasarnya adalah sejenis ateis. Apa maksudnya? Ketika kita berbuat dosa, ini mirip-mirip dengan theological atheism. Kita sedang berpura-pura bahwa Allah tidak melihat kita. Atau kita mengakui Yesus berkata bahwa dosa itu salah, tetapi kita menyukainya, dan kita tetap melakukannya, dengan demikian kita melanggar kekudusannya. Atau ketika kita berkata, kita tahu Allah akan menghukum para pembuat kejahatan, tetapi kita tetap melakukannya seolah-olah Allah tidak akan menghukum kita, dengan demikian kita menyangkal kebenaran dan keadilannya. Dan kita melakukannya setiap kali kita berdosa, ketika kita menyangkal realitas bahwa Allah melihat, tahu, dan akan menghukum kita. Kita melihat di sini bahwa dari theological atheism kita bergerak ke practical atheism. Jadi, sekali lagi, setiap orang tahu bahwa Allah itu ada, tetapi yang menjadi masalah ada di dalam diri manusia, yaitu dosa. Kembali ke Roma pasal yang pertama, ayat 21 dan 22. Sebab sekalipun mereka tahu bahwa Allah itu ada, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya.
Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Orang bodoh, bebal, berkata dalam hatinya, "Tidak ada Allah." Mazmur 53 ayat 2. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Roma 3 ayat 10 dan 11. Aku dulu adalah seorang penghujat, penganiaya, ganas, ketika aku tanpa pengetahuan di luar iman. 1 Timotius 1 ayat 13. Hati yang bodoh telah menjadi bodoh, bebal, tidak berakal budi, tanpa pengetahuan. Demikian Alkitab memberikan ungkapan-ungkapan bagi mereka yang tahu pasti keberadaan Allah tetapi menolak Dia. Di sini kita tidak sedang berbicara kemampuan atau kualitas intelektual atau kognitif manusia secara lahiriah, melainkan kondisi kerohaniannya. Kita tidak sedang berbicara kurangnya hikmat atau kepintaran manusiawi, melainkan ketiadaan hikmat ilahi. Manusia mati di dalam dosa. Dosa membuat manusia menyangkal keberadaan Allah. Jadi, walaupun manusia memiliki pengetahuan yang pasti tentang keberadaan Allah, tetapi mereka tidak memberikan respon yang benar. Mereka memutarbalikannya, menyangkalnya. Paulus menuliskan bahwa mereka menindasnya dengan kelaliman. Ayat 18. Jadi, pengetahuan itu pasti ada dalam diri manusia, tetapi manusia menindasnya, menekannya, mengenyampingkannya, seolah mereka berkata, "Saya tidak menyukainya, saya tidak mau Allah yang ini." Lalu dia meminggirkannya dan menggantinya dengan yang lain, berhala. Kita kembali ke Roma pasal yang pertama, kali ini ayat 22 dan 23. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Menelusuri balik sejarah keberadaan manusia sejak Taman Eden, manusia telah dan selalu tahu hanya ada satu Allah yang benar, tetapi dosa membuat manusia lari darinya kepada alternatif atau pengganti. Manusia lari kepada banyak Allah, kepada Allah-Allah palsu yang dibuat dari kayu, tanah liat, logam, dan lainnya, kepada Allah dalam wujud burung, dalam wujud anjing, dalam wujud gajah, dalam begitu banyak wujud benda atau makhluk ciptaan. Dengan nalar rohani yang sehat, kita melihat semua ini bodoh. Alkitab menyebut mereka bodoh, bahkan konyol. Tapi itulah realitas keberadaan manusia. Di sini kita melihat justru peneguhan kebenaran Alkitab bahwa manusia akan selalu mencari sosok yang dianggap lebih tinggi keberadaannya dan kepadanya mereka menyembah. Kalau sosok Allah yang benar mereka tolak, maka alternatifnya lah yang mereka sembah, apapun itu wujudnya. Tidak saja binatang atau benda mati berwujud binatang atau benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang, tapi juga banyak hal di alam seperti petir atau halilintar, angin, gempa bumi, letusan gunung Merapi, air pasang, dan sejenisnya, karena mereka percaya ada satu kekuatan dari satu sosok roh yang tak terlihat ada di belakangnya. Dalam setting masyarakat modern di mana kita hidup sekarang ini, wujud berhala ini lebih kepada sesuatu yang meninggikan status diri di hadapan manusia lain. Kekayaan, kedudukan, karir, kepintaran, status sosial, kemasyhuran dan ketenaran, dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya tetap sama. Alkitab dengan tegas menyebutnya sebagai ilah zaman ini yang menunjuk langsung kepada si iblis. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Lihat Matius 4 ayat 8, Yohanes 12 ayat 31,
14 ayat 30, 16 ayat 11, Efesus 2 ayat 2, 2 Timotius 2 ayat 26, 1 Yohanes 5 ayat 19. Sejak kejatuhan Adam, di setiap zaman dan masa, setan membutakan manusia terhadap keberadaan dan kebenaran Allah melalui sistem dunia, kosmos, yang diciptakannya. Tanpa campur tangan Allah lewat kesalehan hidup, manusia oleh dan dengan dirinya sendiri akan mengikuti dan terseret sistem dunia tersebut menjadi hamba kebobrokan moral yang semakin lama semakin gelap. Bandingkan Matius 13 ayat 19. Yohanes 12 ayat 31 dan 32. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 14 ayat 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kata dunia di sini atau dalam bahasa Inggris world dan bahasa Yunani kosmos memiliki arti orderly arrangement atau tatanan sistem. Coba kita tinjau hal ini dari teori komparasi agama-agama yang dipelajari di bangku-bangku kuliah yang mencoba menelusuri dari mana munculnya pemikiran tentang satu Allah. Diwakili oleh Ludwig Feuerbach 1804-1872, secara umum teori ini berkata seperti ini. Tidak ada Allah. Ini dimulai dari manusia primitif yang dalam kehidupan tahyulnya sama sekali tidak memiliki pemikiran tentang sosok Allah. Dalam level kehidupannya yang digambarkan hanya setingkat di atas manusia goa atau bahkan binatang, dia melihat gunung Merapi meletus atau petir menyambar. Dalam ketahyulannya, dia mulai berpikir tentang keberadaan satu bentuk kekuatan atau sosok roh di belakang peristiwa-peristiwa alam tersebut. Maka dari tahyul berkembang menjadi spiritisme. Dalam spiritisme ini, dia menemukan banyak sosok Allah. Ada Allah gunung Merapi, Allah petir, Allah matahari, dan Allah-Allah lain di belakang setiap fenomena alam. Lalu seiring perkembangan manusia, ia kemudian memilih dari sekian banyak Allah itu satu yang menjadi favoritnya, yang dianggap sebagai Allah terbesar dibanding yang lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, dia kemudian hanya mengakui satu Allah favoritnya tersebut dan menganggap yang lain sekedar roh lain atau setan-setan. Demikianlah, menurut teori ini, bagaimana monoteisme atau kepercayaan akan satu Allah lahir. Tentu saja iman Kristen tidak memiliki pemahaman demikian. Bagaimanapun kita bukan manusia goa yang hidup dalam tahyul. Kita tahu pasti tidak ada Allah, baik satu Allah maupun banyak Allah, yang bersembunyi di balik pohon-pohon, gunung Merapi, halilintar, matahari, atau benda lainnya. Kita tahu hanya ada satu Allah, dan dialah Allah yang benar, dan tidak ada yang lain. Kita tahu itu karena Allah sendiri telah menyatakannya kepada kita. Itulah iman Kristen. Bagi orang-orang yang berpegang kepada teori ini, yang merasa diri mereka pandai dan berhikmat, kita adalah orang bodoh dalam iman Kristen kita. Tetapi Alkitab katakan sebaliknya, merekalah orang-orang bodoh. Ada teori lain lagi dari sang ahli kejiwaan ternama dari Austria, Sigmund Freud, seorang ateis yang tegas mengatakan bahwa tidak ada Allah. Dari mana ide tentang Allah ini muncul? Menurutnya, dalam kondisi serangan neurosis atau sejenis gangguan emosional atau kejiwaan yang muncul dari pengalaman-pengalaman masa lalu, manusia memproyeksikan pemikiran tentang satu sosok yang layak dipuja. Misalkan seorang yang memiliki pengalaman buruk dalam hubungannya dengan ayahnya akan memproyeksikan idenya tentang satu sosok superfather. Dari pemikiran ini, maka banyak pakar, salah satu contohnya adalah ahli filsafat dari Oxford Richard Dawkins, menyimpulkan bahwa kepercayaan kepada keberadaan Allah adalah bukti dari penyakit kejiwaan. Ini tentu saja bukan hal baru, karena demikian jugalah pemikiran Karl Marx, seorang filsuf kelahiran Jerman dalam paham komunisnya.
Mereka berkata, karena kau mengalami sakit jiwa, maka kau berilusi tentang keberadaan Allah yang tidak bisa kau lihat dan sentuh, maka sebaiknya kau tinggal di rumah sakit jiwa. Dan pemikiran ini sampai hari ini dianggap sebagai bentuk paham ateisme paling canggih, bahwa kepercayaan kepada Allah adalah satu bentuk penyakit jiwa. Sekali lagi, menurut pandangan ini, kita yang percaya kepada Allah yang benar adalah orang-orang sakit, orang-orang bodoh, padahal realitasnya adalah sebaliknya. Saya bisa beri banyak contoh lainnya, pemikiran dan pandangan yang menolak keberadaan Allah dengan berbagai dalihnya, tetapi yang kita tahu pasti Allah melihat semua itu dan Ia tertawa. Mazmur 37 ayat 12 dan 13. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab Ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Allah menertawakan mereka yang sebenarnya tahu pasti bahwa Ia ada, tetapi dengan segala cara menyangkalnya. Mari kita lanjutkan. Allah berkata bahwa langkah awal untuk masuk ke dalam pengetahuan yang benar atau pengenalan tentang Dia tidak terletak dalam argumen, melainkan iman. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Percaya bahwa Allah ada di sini artinya kita mengakui apa yang sudah kita ketahui dengan pasti, yaitu bahwa Allah ada. Kita menghentikan penyangkalan kita kepada sesuatu yang kita tahu pasti ada. Kita bertobat. Tidak ada argumen, tidak ada pertanyaan. Menarik bahwa kita mencatat satu kelompok makhluk yang senantiasa percaya akan keberadaan Allah. Setan, malaikat-malaikat yang jatuh, termasuk iblis sendiri. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Maka bisa kita simpulkan bahwa tidak ada ateis di neraka, semua tahu pasti Allah itu ada. Mereka adalah jahat, tapi mereka tidak bodoh, setan ini. Mereka mengakui keberadaan Allah, tetapi mereka menolak untuk takluk kepadanya. They admit, but they do not submit, but they really are tremble. Mereka tahu pasti bahwa Allah itu ada dan itu membuat mereka gemetar. Bagaimana dengan kita? Apakah kita gemetar ketika kita merenungkan keberadaan Allah? Setan gemetar. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Jika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu ada dan menyadari implikasinya yang akan menghantam relung hati kita yang paling dalam, maka dengan gemetar kita akan berseru, ada Allah, saya bertanggung jawab, saya bersalah dan Dia Maha Kudus. Maka kita pasti akan gemetar jika kita sungguh-sungguh percaya. Lihat apa yang terjadi pada diri Nabi Yesaya ketika melihat keberadaan Allah Sang Maha Pencipta alam semesta. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 5. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tidak mengherankan jika narasi yang sama dituliskan oleh Rasul Yohanes akan apa yang dialaminya. Wahyu 1 ayat 13 sampai 17.
Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Bahkan Petrus pun menunjukkan sikap yang sama di hadapannya. Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kita pasti akan gemetar. Kembali ke teks dalam Ibrani 11 ayat 6, dikatakan bahwa barang siapa hendak datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Maksudnya bukan saya percaya kepada suatu Allah. Ini yang akan dihasilkan oleh argumen-argumen tadi. Ini tidak cukup. Allah tidak berkata, "Mari percayalah kepada suatu Allah," tetapi dengan tegas Dia berkata, "Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku." Allah yang benar, Sang Allah, bukan a God, tetapi the God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Bukan Allah yang mana saja, melainkan satu-satunya Allah yang benar, Sang Maha Pencipta alam semesta. Bukan juga sekedar ide atau konsep tentang Allah atau sekedar ucapan kata Allah, melainkan satu sosok Allah yang nyata. Francis Schaeffer menyebutnya sebagai the God who is there, Allah yang sungguh ada. Kita hidup di zaman di mana virtual reality atau realitas maya atau realitas yang tidak nyata menguasai berbagai aspek kehidupan manusia. Apa itu virtual reality? Suatu lingkungan yang diciptakan oleh komputer dengan latar dan objek-objek yang tampak nyata sehingga pengguna tenggelam di dalamnya. Kita menonton film di bioskop atau di TV dan kita terlarut di dalamnya seolah itu adalah kenyataan. Anak-anak kita bermain game lewat gadget, terhanyut di dalamnya seolah itu kenyataan. Lalu dengan penuh keyakinan kita berkata, "Saya tahu itu karena saya sudah melihatnya di film atau TV." Padahal itu hanyalah ilusi yang dihasilkan oleh trik-trik kamera, manipulasi gambar secara digital. Manusia mengerjakannya dengan bantuan komputer yang semakin canggih. Itu semua demikian mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari seolah-olah nyata, padahal hanyalah imajinasi para seniman. Manusia dibingungkan dengan apa yang nyata dan apa yang tidak nyata karena batas di antaranya semakin kabur. Kita semakin dijauhkan dari realitas sesungguhnya, the ultimate reality. Allah lah realitas sesungguhnya. God is the ultimate reality. Kita tidak sedang membicarakan Allah hasil fantasi atau hasil imajinasi, melainkan Allah yang nyata, yang sungguh-sungguh ada. Jadi kalau pertanyaannya, apakah ada suatu Allah? Saya tidak mau menjawab itu, kita tidak akan membahas itu. Pertanyaan yang benar adalah, apakah Allah ada? Dan jawabannya adalah, Allah ada. Ini yang menjadi poin penutup kita kali ini. Allah ada. Kita berbicara tentang wujud keberadaan Allah. Wujud keberadaan seperti apa yang dimiliki Allah? Menurut Alkitab, firman Allah sendiri, Dia adalah ada dengan sendirinya atau self-existence. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Wahyu 1 ayat 8. "Aku adalah Alfa dan Omega," firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ia ada di dalam dan dari dirinya sendiri. Kita menyebutnya dalam istilah atau ungkapan teologi necessary existence atau keberadaan yang diperlukan. Harus ada dan tidak bisa tidak ada.
Allah itu ada dan tidak mungkin baginya untuk tidak ada. Juga mustahil bagi Allah untuk meragukan keberadaannya sendiri. Ia tidak mungkin menjadi bodoh seperti kita yang menyangkal keberadaannya, karena kita sudah tahu bahkan malaikat dan setan mengakui dan tidak dapat menyangkal keberadaannya. Coba renungkan ini sejenak. Segala yang di atas kita dan segala yang di bawah kita tidak pernah menyangkal keberadaan Allah. Bahkan yang hidup di atas tanah bersama dengan kita. Tentang binatang-binatang, Ayub katakan, "Bertanyalah kepada binatang, engkau diberitahu." Yakobus katakan, "Tanyalah kepada setan-setan, mereka akan mengatakannya kepadamu." Berbicara tentang keberadaan Allah, kita berbicara tentang necessary existence. Sekali lagi, adalah tidak mungkin bagi Allah untuk tidak ada. Bagi setiap kita manusia, sangat mungkin bahwa kita bisa tidak ada. Kita tidak memiliki necessary existence. Kita bisa hilang dari keberadaan kita. Kita tidak perlu dan tidak harus ada. Kita ada karena Allah menjadikan kita sehingga kita ada. Mustahil juga bagi kita untuk membayangkan ketidakberadaan Allah karena Allah telah mengatakan kepada kita tentang keberadaannya. Mustahil sebenarnya bagi kita untuk menyanyikan lagu dari John Lennon yang berkata, "Bayangkan tidak ada sorga, tidak ada neraka, maka tidak ada Allah." Maaf saja, tetapi John Lennon salah. Detik-detik setelah kematiannya, dia tahu bahwa dia salah. Sekali lagi adalah tidak mungkin untuk membayangkan ketidakberadaan Allah. Allah ada dan kita mengetahuinya. Dia perlu ada, harus ada. Kita ada karena dia ada. Kisah 17 ayat 28. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kolose 1 ayat 16, di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ibrani 1 ayat 3, ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Allah lah makhluk tertinggi dan keberadaannya adalah necessary being, keberadaan yang perlu atau harus, keberadaan yang absolut, keberadaan di atas segala keberadaan, keberadaan yang memungkinkan keberadaan yang lain. Dia tidak diciptakan, dia ada dengan sendirinya. Dia ada, titik. Apakah Anda sekarang menangkap betapa dalamnya makna yang terkandung dalam dua kata ini? Allah ada. Kembali kepada Bertrand Russell yang sempat kita singgung di awal. Setelah ia menyatakan bahwa Allah itu tidak ada, kemudian orang-orang bertanya kepadanya, "Lalu bagaimana Anda menjelaskan keberadaan alam semesta?" Yang kemudian dijawabnya, "Segala sesuatu ada dengan sendirinya. Segala sesuatu ada, titik." Tidak, itu tidak benar. Allah ada, titik. Kita ada karena dia ada. Renungkan hal ini dalam-dalam. Segala sesuatu ada karena Allah ada. Terakhir, saya coba berikan beberapa aplikasi untuk menutup pelajaran kita hari ini. Yang pertama, percayalah kepada Allah. Tidak sekedar percaya bahwa dia ada, melainkan percaya secara pribadi di dalam dia. Mempercayakan seluruh hidup dan keberadaan kita kepadanya. Dengan segenap hati dan segenap pikiran, tanpa memberi ruang sedikit pun untuk keraguan. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, sebagai seorang hamba Tuhan, saya mendorong Anda untuk banyak-banyak berpikir dan merenungkan tentang Allah. Bermeditasi tentang Allah, membangun satu kontemplasi kudus tentang Allah dan keberadaannya. Berdamai dengan dia, mengakui dia. Temukan satu waktu, satu tempat dalam hidupmu di mana kau merenungkan hanya dua kata ini, Allah ada. Kau bisa menghabiskan sepanjang sore tidak melakukan apapun kecuali merenungkan keberadaan Allah. Dia adalah makhluk dengan keberadaan yang absolut. Tidak diciptakan. Dia ada dengan sendirinya. Kita semua ada karena dia ada. Anda bahkan bisa menghabiskan seluruh hidupmu bermeditasi tentang ini. Dengan Alkitab Anda terbuka. Tekun dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Yang ketiga, jalani setiap hari dalam hadirat Allah yang ada. Karena tidak ada satu tempat pun yang di sana Allah tidak ada. Tidak ada waktu sedetik pun di mana Allah tidak ada.
Jalani hidup dalam realitas mengagumkan ini. Bangun satu kesadaran, dimanapun kau berada, apapun yang kau pikirkan dan lakukan, Allah ada di sana. Yang pertama ada, yang terakhir ada, bahkan selalu ada. Dia adalah makhluk tertinggi sehingga layak mendapat tempat tertinggi dalam hidup kita. Hiduplah setiap hari di dalam hadirat-Nya. Yang keempat, kenalilah Allah, know God. Para ateis atau agnostik berkata no God, tetapi kita berkata no God. Mereka bergerak menjauhi Allah, menyangkal dan menolak Dia. Kita bergerak mendekat, semakin rindu mengenalnya lebih lagi secara pribadi. Yang kita pelajari di sini bukan sekedar tahu tentang Allah, tetapi mengenalnya secara pribadi. 2 Petrus 1 mulai ayat yang pertama. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Iman Kristen dengan tujuan akhir kehidupan kekal pada intinya ada dalam pengenalan akan Dia. Yohanes 17 ayat 1-3. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dan tidakkah Anda tahu bahwa lewat kehidupan kita yang mengenal Allah secara pribadilah, Allah akan memakai hidup kita untuk memberitakan pengenalan akan Dia kepada orang-orang pilihannya. 2 Korintus 2 ayat 14-16. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Diawali dengan percaya bahwa Allah ada, tetapi kita tidak mengenal Dia secara pribadi. Sebelum kita bisa mengenal Dia secara pribadi, kita harus mengakui dengan jujur bahwa kita tidak mengenal Dia secara pribadi. Bahkan, kita tidak bisa mengenal Dia secara pribadi oleh kemampuan dan usaha kita.
Jangan bersembunyi di balik sikap seolah-olah kita mengenal Dia, karena realitasnya kita tidak mengenal Dia. Mulailah dari situ. Lalu dalam kerendahan hati katakan, aku ingin mengenal Dia. Itulah yang Allah ingin dengar. Bagaimana caranya? Jawabannya sederhana tetapi sangat mendalam, 2 kata saja. Yesus Kristus. Dengarkan apa yang Dia katakan. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Apa urusan Yesus dalam hal ini? Yesus Kristus adalah Allah. Yesuslah satu-satunya jalan untuk kita bisa mengenal Allah secara pribadi. Tanpa Dia, kita hanya bisa mengetahui bahwa Allah ada, tetapi dengan mengenal Yesus, kita akan mengenal secara pribadi Allah yang ada. Yohanes 14 mulai ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Segala pewahyuan alam, segala yang ada di sekeliling kita yang menunjuk kepada Allah tidak cukup bagi kita untuk mendapat keselamatan atau pengenalan akan Dia secara pribadi, bahkan justru akan menuduh dan mendakwa kita. Tetapi pengenalan atau iman kepada Yesus Kristus menyelamatkan kita dan membawa kita masuk ke dalam relasi pribadi dengan Allah yang benar. Lihat kembali Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu ketika kita di dalam Yesus Kristus mengenal Allah yang benar. Masuk ke dalam pengenalan akan Allah dan terus demikian untuk semakin mengenal Dia lebih lagi. Tidak ada sesuatu pun yang lebih indah dan lebih berharga dari ini karena Allah ada.